Halo Sobat Tani, kalian petani pemula dan ingin coba-coba menanam tapi masih bingung tanaman apa yang harus kita tanam. Tanaman apa sih yang mudah, gampang, cepat panen, dan perawatannya juga mudah? Video kali ini kami akan membahas 5 jenis tanaman yang mudah untuk bagi petani pemula yang mungkin mereka juga tidak, atau kalian tidak memiliki halaman yang luas atau kebun yang luas. Apalagi 5 jenis tanaman ini sangat mudah untuk dirawat. Tanaman kangkung, teman-teman. Jadi tanaman kangkung ini juga dia ada 2 jenis, yaitu yang pertama ada tanaman kangkung yang hidupnya di rawa, tumbuhan bisa kita katakan dia liar, dan kebanyakan juga orang sering memakan itu, teman-teman. Tapi kalau untuk yang kita maksud ini jenis yang kedua ini, teman-teman, yaitu kangkung darat. Jadi kalau untuk tanaman kangkung ini dia sangat-sangat bagus dikarenakan dia tidak memerlukan perawatan khusus, teman-teman. Artinya mulai dari hamanya juga tidak banyak, artinya tidak. Paling hama dari kangkung itu hanyalah ya mungkin hanya sapi, teman-teman, ya. Karena jujur kami sering nanam kangkung darat itu karena dia sangat mudah hidup, lalu dia tidak memerlukan tidak memerlukan perawatan khusus, teman-teman. Dan yang kedua, teman-teman, yaitu adalah tanaman bayam, teman-teman. Ya, jadi kalau untuk bayam ini bisa dikategorikan juga seperti kangkung, ya, yaitu dia bisa ditanam hidroponik. Itu ditanamnya bisa di hidroponik, kemudian juga dia bisa di tanah, teman-teman. Jadi kalau untuk bayam ini sendiri, masa panennya itu tergolong cepat, ya, tergolong cepat karena dia tidak sampai sebulan, mungkin 3-4 minggu dia sudah bisa dipanen, teman-teman. Jadi kalau untuk panennya sendiri ini bisa dia di 25 hari. Ini 25 hari setelah tanam dari bijinya itu dia sudah bisa dipanen dan juga sudah bisa dinikmati saat itu. Jadi kalau untuk tanaman bayam ini juga, teman-teman, ini tidak memerlukan pupuk yang banyak, ya, tidak memerlukan pupuk yang banyak, dan juga tidak rewel soal tanah, ya, tidak memilih-milih tempat tanah. Yang penting dia tercukupi kelembaban airnya, ya, ini tidak kekeringan seperti itu. Jadi dia bisa tumbuh, insya Allah, dan insya Allah kita juga bisa menikmati tanaman sayur yang kita tanam, teman-teman. Lalu yang ketiga, teman-teman, yang ketiga adalah sawi, ya, kalau nggak salah. Ya, sawi juga dia termasuk tanaman yang cepat panennya, teman-teman. Tapi ingat, kalau untuk sawi ini sendiri dia memang agak memerlukan waktu yang agak sedikit lama dari 2 tanaman sebelumnya, yaitu kangkung dan bayam. Ini sawi ini sendiri dia bisa sebulan, bahkan 30-40 hari setelah tanam baru kita bisa memanennya, teman-teman. Dan kalau untuk sawi ini sendiri dia memang yang pernah kami alami, dia punya hama sendiri, teman-teman. Yaitu karena dia ini daunnya lebar, maka daunnya itu sering dimakan oleh hama-hama, ya. Hama-hama mungkin ada yang, ya, memang hama memang khusus untuk memakan daun, teman-teman. Makanya kalau kita menanam sawi, kita harus juga siap dengan hamanya, ya. Hama untuk membasmi serangga-serangga atau ulat-ulat kecil-kecil yang makan dedaunannya, teman-teman. Makanya kita harus ekstra di situ, tapi tidak terlalu rewel, ya. Kalau untuk sawi sendiri juga dia tidak terlalu rewel terhadap pupuk, tidak memerlukan juga pupuk yang bagaimana, tidak.
Tetapi karena untuk sawi ini sendiri teman-teman, dia daunnya memang agak lebar, makanya dia memerlukan ruang yang mungkin cukup untuk dia berkembang teman-teman. Karena kalau untuk sawi sendiri dia kan berkembang besar, jadi memang agak diberi jarak teman-teman ya. Kalau kita mau menanam sawi, memang agak diberi jarak supaya tanaman sawi kita itu tumbuh besar dan maksimal teman-teman. Kemudian yang keempat yaitu adalah tanaman selada ya. Selada itu yang sering dipakai oleh para penjual-penjual burger ya, burger ya. Jadi kalau untuk selada juga teman-teman, dia seperti sawi, jadi dia memang agak melebar, jadi membutuhkan tempat yang agak besar ya. Jadi dia harus diberikan jarak tanam yang ideal teman-teman. Terus untuk pupuknya juga dia bisa kita sesuaikan, tapi juga tidak memerlukan pupuk yang bagaimana spesifik. Yang penting cukup dia, yang penting penyiramannya bagus, kelembabannya juga bagus, ini sudah sangat cukup teman-teman. Kemudian untuk selada ini sendiri teman-teman, dia bisa hidup di tempat yang sejuk. Artinya kalau kita rumahnya itu di dataran tinggi, tempatnya sejuk, maka ini juga sangat bagus dan cocok untuk membudidayakan atau untuk menanam selada teman-teman. Baik teman-teman, kemudian yang terakhir yaitu adalah tanaman tomat teman-teman. Ya, tomat juga ini dia sangat bagus. Karena kenapa? Karena tomat ini dia cepat panennya teman-teman. Walaupun dia tidak seperti sayur-sayuran yang sebelumnya, tapi untuk tomat sendiri ini dia panennya itu dia 2 bulanan ya teman-teman. Tapi kalau untuk tomat sendiri ini dia perlu perlakuan khusus. Perlakuan khusus itu apa? Yap, ajir teman-teman. Yaitu tongkat agak mungkin 2 meteran, atau kalau kita nanamnya hanya mungkin sedikit dan memerlukan mungkin hanya semeter lah. Untuk apa? Yaitu untuk menahan batang tomat itu teman-teman. Karena kenapa? Karena di seluruh Indonesia manapun untuk tomat itu teman-teman, batangnya itu lemah. Jadi dia atau tidak kuat ya. Jadi dia membutuhkan ajir. Bukan tidak kuat ya, tapi untuk dia merambat supaya batangnya itu tidak terbebani oleh sayuran tomat itu sendiri. Makanya karena mungkin saking banyaknya tomatnya, buahnya tomat itu, jadi dia mungkin terbebani dan mungkin ada yang patah mungkin, atau ada yang tidak kuat untuk menahannya, maka dia membutuhkan tongkat atau yang kita katakan ajir untuk menahan bobot dari buah tomat itu sendiri teman-teman, ya kan? Mungkin juga video ini menjawab mungkin pertanyaan teka-teki, apakah tomat itu adalah buah atau sayuran? Maka di sini dijawab iya. Untuk tomat itu sendiri dia adalah dari jenis sayuran teman-teman ya, bukan buah ya, bukan buah. Nah, itu adalah 5 sayuran yang cocok untuk pemula. Tips saja teman-teman, kalau teman-teman ingin baru mau menanam, ya mulailah dari skala-skala kecil untuk mempelajari apa saja yang kurang, atau yang misalkan ada catatan-catatan kecil yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran untuk tanaman kita selanjutnya. Misalkan minggu ini kita nanam 5 polybag misalkan, ya kan, mungkin 5 polybag kita amati, kita cermati, mudah-mudahan bisa kita terapkan kalau kita sudah menanam di yang
kebun yang besar ya. Nah, itulah video 5 tanaman sayur bagi pemula. Semoga para petani, teman-teman sobat sekalian bisa melakukannya. Cobalah, walau hanya satu tanaman sayur yang ditanam, nanti kita akan merasakan manfaatnya untuk kita sendiri. Kalau misalkan sudah kita kuasai ilmunya, kita pindah ke lahan yang lebih besar, bahkan ini bisa menjadi tanaman yang bisa menghidupi kita sendiri, teman-teman. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kurang dan lebih dan manfaatnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.